Oke, kita balik lagi ya ke Kimo Channel. Nah, kali ini kita bakal ngomongin nih tentang pajak orang pribadi. Jadi, menurut kita ada satu topik yang menarik, bukan topik sih, narasumber yang menarik gitu. Di antara kemarin kita udah ngobrol sama Theo, sama Enji juga. Ya, kita ada Yudi sekarang di sini. Yeay! Ada Yudi. Bagi gue sendiri, Yudi ini cukup menarik ya. Karena dari sisi pekerjaan. Yudi menarik. Bukan. Ini obrolan dewasa banget ya. Ini lama-lama konten gue tuh 18 plus loh. Kalau ngomongnya masih. Pekerjaan Yudi itu cukup menarik. Nah, itu gue itu. Karena dari sisi perpajakan, Yudi itu masuk kategori sebenarnya pekerjaan bebas. Kenapa sih dia memilih untuk akhirnya mempunyai NPWP dan membayar pajak itu sendiri sih? Itu sebenarnya. Menurut kalian, apa sih pentingnya bayar pajak itu? Yud, lu dulu Yud. Pentingnya bayar pajak. Terus terang, sebagai orang yang bukan yang teredukasi banget tentang pajak, saya tidak tahu sebenarnya seberapa penting kita membayar pajak, terus terang, ya kan? Tapi idealisnya sebagai warga negara, kita beranggapannya, at least gua beranggapannya, kalau kita bayar pajak berarti kita mendukung, mensupport negara dalam bentuk apapun, gitu ya, dalam bentuk ya hal-hal yang kita bisa bantu, gitu terutama ya, dan berharapnya pajak yang kita bayarkan itu benar-benar bisa dijadikan infrastruktur atau bantuan atau apa yang memang jadi tujuannya, gitu kan. Ya, jadi maksudnya gue sebagai orang awam, selain karena kewajiban, gue nggak masalah bayar pajak, tapi ya selama memang pajaknya dialokasikan ke tempat yang benar, gitu. Ya kan kita berharapnya kayak gitu kan. Jadi menurut gue penting bayar pajak, penting benar supaya negara kita juga nggak runtuh gitu ya. Nggak runtuh tuh gimana? Hati-hati deh. Ya kan intinya kan ya kita bayar pajak karena kita ingin membantu negara juga, dan itu sebagai kewajiban kita sebagai warga negara yang baik ya. Jawabannya sangat bagus ya nih. Iya. Theo yang udah sering ngobrol sama kita soal pajak. Apa Teh? Menurut lu pentingnya bayar pajak sekarang apa? Setelah lu membayarkannya sekarang dan lu nggak tahu itunya apa? Apa Teh? Kalau dari gue sih sama sih kayak Yudi gitu. Maksudnya pajak itu kan akhirnya akan dipakainya untuk jadi baliknya ke kita lagi gitu. Yang dipakai dari pajak itu kan juga nantinya akan menjadi kesehatan apa segala macam. Harapan gue sih kalau bisa jadi lebih baik lagi untuk kesehatannya masyarakat, itu akan lebih baik sih gitu. Yang kita lakukan semua yang kita berikan kepada negara itu kan tentunya untuk mendukung negaranya kan, dan tentunya harapan kita seperti yang tadi dibilang bisa untuk dipergunakan dengan benar gitu. Tapi harapan gue sih yang paling gue harapkan timbal baliknya kita dari gue bayar pajak itu adalah kita terjamin secara kesehatan gitu. Kesehatan, infrastruktur nggak itu? Ya jalan. Kan yang paling. Yang paling, oke. Gitu. Tentunya kita udah tahu, maksudnya pajak itu akan kemana-mana juga toh. Kan itu juga kita bahas kan di sesi kita sebelumnya kan. Iya. Gitu. Tapi ya dengan sekarang gue mengharapkan itu bisa lebih menjamin kita secara kesehatan sih. Oh oke. Ya di bidang kesehatan lah intinya kayak gitu kan. Ji, lo ada tambahan nggak Ji? Kayaknya udah cukup ya. Apa pentingnya bayar pajak dari mereka? Kayak pengertiannya udah oke. Memang sih kalau ada pendapat gua cukup sama. Kenapa setelah berkecimpung di bidang perpajakan, memang
banyak orang bertanya, pajak itu emang penting sih bayar pajak itu penting apa enggak sih? Memang pajak itu tidak ada impact langsung, ya kan, ke orang yang bayar kayak kita, gitu kan. Apalagi yang kayak gue, Theo, atau Enji kan yang dipotong dari perusahaan langsung kan. Tapi kita ngelihat kadang-kadang memang apa sih impact-nya, misalnya di bidang kesehatan, BPJS, contohnya ya gue sebutin aja ya, BPJS, gue juga bayar juga sendiri BPJS, iya kan, bukan dari pajak kita, iya dong. Tapi kalau dari pemerintah sendiri selalu bilang pajak itu membiayai semua pengelolaan yang akan balik lagi ke masyarakat, gitu kan. Ya paling impact sekarang mereka gencarnya memang di bidang infrastruktur, macam-macam ya, infrastruktur kesehatan, infrastruktur jalanan, dan lain sebagainya. Jadi memang impact-nya mungkin tidak instan. Nah, itu paling tepat. Impact-nya tidak instan, tapi impact-nya itu suatu saat pasti akan berguna untuk negara kita. Gitu. Ji, coba lu bisa jelasin sedikit, Ji. Kenapa pajak orang pribadi itu secara nominal kan beda-beda nih sebenarnya. Ya even yang kerja di perusahaan aja kayak gua dan Theo, maksudnya juga berbeda kan pemotongan pajaknya gitu kan. Kenapa sih, Ji, secara teknisnya? Oh, oke. Jadi kita ambil contoh kayak Theo versus Yudi. Kalau Theo itu kan berarti penghasilannya sebagai karyawan gitu ya, Theo ya. Oh ya, versus. Oke. Kalau Yudi sendiri ada ya dia. itu kan jadinya masuknya pekerjaan bebas gitu. Nah, dari sisi kita lihat dari sisi peraturan dan juga dari rate pajak gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin dulu dari sisi karyawan. Dari sisi karyawan, kewajiban perpajakan itu udah pasti jatuhnya ke perusahaan tempat kita bekerja. Karena perusahaan punya kewajiban untuk memotong namanya PPh pasal 21 atas gaji yang kita terima gitu. Nah, kenapa angkanya beda-beda? Ya tentu beda karena gajinya aja beda, penghasilannya beda gitu kan. Makin besar penghasilan kita pasti gaji yang dipotong. Pajak yang dipotong makin besar. Ditambah lagi PPh pasal 21 itu tarif pajaknya progresif. Jadi nggak satu rate. Kalau kayak kita ngomongin pajak penghasilan untuk badan alias PT, CV, dan kawan-kawannya itu rate-nya cuma satu. Di tahun 2020 nanti harusnya masih 22% ya. Kita tuh ada penurunan tarif pajak. Sebenarnya ini bagus banget sih dari negara. Tadinya kan kita selama ini tuh 25% cukup stabil bertahun-tahun. Terus pemerintah keluarin kebijakan bahwa rate untuk PPh badan itu turun dari 25 ke 22, nanti turun lagi ke 20 gitu, ke 20%. Nah, tapi sayangnya untuk orang pribadi tidak ada perubahan. Jadi, kita tetap rate-nya sama nih kalau untuk orang pribadi, which is progresif dari 5%, terus 15%, 25%, 30%. Nah, 5% itu angkanya di range dari sampai 50 juta. Terus di 15% itu sampai 250 juta. Lalu 25% itu sampai angka 500 juta. Nah, ketika penghasilan kita itu sudah lebih dari 500 juta dalam 1 tahun, ada layer yang akan kena di angka 30%. Nah, untuk orang-orang dengan yang punya pekerjaan bebas, sebenarnya sama, rate-nya tuh sama gitu, 5, 15, 25-30%. Sebenarnya sama. Cuman bedanya kalau pekerjaan bebas mungkin kita ngitung sendiri gitu ya. Ngitung sendiri, tapi kalau karyawan udah dihitungin sama perusahaan, dipotong aja terus kita udah terima bukti potongnya. Gitu. Hitungnya waktu pelaporannya kan, maksudnya kan, pelaporan waktu akhir tahunnya kan. Kalau si pekerjaan bebas iya. Gitu. Walaupun gini, seorang dengan pekerjaan bebas, kalau dia memberikan jasanya kepada badan perusahaan yang bentuknya PT, CV, dan kawan-kawannya, sebenarnya si badan itu sendiri juga punya kewajiban untuk motong. Jadi kalau misal Yudi ngelesin, maksudnya kerja di suatu tempat les musik gitu misalnya ya, terus badan bentuk si tempat les musik itu CV.
PT atau CV misalnya. Anjing gue gonggong. PT atau CV. Nah, si PT atau CV ini sebenarnya punya kewajiban juga untuk potong gajinya Yudi. Gitu. Jadi nanti Yudi terimanya udah net dan Yudi punya hak untuk menerima yang namanya bukti potong pajak. Gitu. Gitu, dan sebenarnya tempat les itu pun itu dia perlu memperhatikan juga layer tadi tuh 5, 15, 25, 30%. Nah, ketika dia motong, dia mesti lihat nih sebenarnya akumulasi gaji lu dalam 1 tahun tuh udah sampai di layer yang mana ya? Udah di atas 50 juta kah? Atau udah di atas 250 juta kah? Gitu. Atau udah di atas 500 juta gitu misalnya. Nah, itu dia perlu memperhatikan percentage yang dia perlu potong gitu, pajaknya. Tapi kategorinya juga perlu lihat ya. Bentar, Teh. Kategorinya tadi gue tambahin dikit. Waktu kayak Theo bekerja kan sudah sebagai pegawai tetap kan? Di satu perusahaan. Di pegawai tetap itu kan pasti langsung lah tadi yang Ngeji bilang pakai rate 5, 15, dan lain sebagainya itu. Ya kan? Nah, kalau Yudi di tempat misalnya ngelesin contohnya. Ya kan? Lu ngajar. Itu kalau dia udah bentuk kayak CV atau PT, apakah dia menganggap lu sebagai pegawai tetap atau tenaga ahli atau apa gitu loh. Itu juga harus diperhatiin juga. Jadi berbeda soalnya. Betul. Itu juga ada perbedaan dalam pemotongan nanti. Ketika kita ngomongin tenaga ahli, itu nanti lu dapat bukti potongnya bulanan. Bukti potongnya tuh bulanan tiap kali lu terima pembayaran dari si badan tersebut, nanti lu dapat bukti potong. Tapi kalau Theo dia akan terima satu aja bukti potong, si 1721 A1. Yang akhir tahun ini harusnya yang di bentar akhir lagi dapat. Tahun, betul. Yang mungkin beberapa PT juga karyawannya gue rasa udah ada yang dapat ya. Gitu, bukti potong 1721 A1. Oke. Yud, gue pengen tahu dong Yud, pertama kali kenapa sih akhirnya lu mau bayar pajak? Karena dengan semua kerepotan yang tadi udah diceritain ya. Dengan semua kerepotan, lo akhirnya mau buat NPWP, terus akhirnya lo mau bayarin itu tiap bulan, gitu kan? Ya pertama karena gue menyadari bahwa ini kewajiban yang memang harus dilakukan setiap warga negara yang baik, ya itu satu ya. Terus gue melihat memang NPWP ini menjadi penting untuk urusan-urusan ke depannya gitu kan. Gue juga nggak mau sampai pengennya kan menjadi semakin sukses setiap tahunnya gitu ya. Tapi jadi semakin sukses nggak pernah bayar pajak kan konyol menurut gue ya. Jadi kayak kesannya emang nih orang emang nggak pernah mau bayar pajak padahal duitnya banyak gitu kan. Jadi sebelum nyampe ke sana, jadi sebelum duit gue banyak, mendingan gue menjadi warga negara yang baik untuk bikin NPWP. Berharapnya ya setelah duit gue banyak, sukses apa ya nggak jadi masalah juga ke depannya gitu kan. Dan memang menurut gue semuanya menjadi bukan lebih mudah ya, tapi lebih accessible ya ketika lu punya NPWP gitu. Apa aja tuh? Yang paling kentara adalah ketika lu mau membeli properti. Oh, oke. Itu. Terus yang kedua adalah ketika lu mau bekerja di bawah instansi. Ya misalnya gue mau mengajar di tempat tertentu, di kampus, di sekolah, di perusahaan atau apa gitu, mereka pasti akan nanyain lu punya NPWP apa enggak, karena mereka harus melaporkan itu gitu kan. Iya. Jadi tapi ketika gue tidak punya ya. Option gue kan jadi lebih terbatas ya, jadi cuma ke orang-orang pribadi, privat, apa-apa gitu, jadi sedikit lebih terbatas aja sih. Ya peluang gue jadi lebih besar ketika gue punya NPWP. Iya. Terus waktu pertama kali nih, waktu lu memutuskan untuk membuat NPWP terus membayarkan pajak lu itu, lu nanya ke temen-temen lu atau ada peran konsultan pajak sih? Lu pakai konsultan pajak gak sih untuk nggak pakai. Gue lebih ke membantu teman-teman gue yang lebih mengerti tentang pajak ya, NG salah satunya. Terus ada tapi NG itu gue nggak hubungin untuk awal banget bikin NPWP ya, karena waktu itu gue nanyanya ke teman gue yang lain. Kayaknya ya, kalau nggak salah itu NG ya. Gue nanya lo tuh justru baru setelah pas mau ngisi ya masalah kemarin. royalti kemarin deh kalau nggak salah ya, yang jadinya dibayar itu ya. Itu waktu itu memang gue sempat nanya kayak, jadi gue pikir ya kan semua orang yang mengerti pajak harusnya pandangannya sama gitu kan. Jadi oke, gue nanya ke satu orang terus menurut dia gini ya oke gitu.
Jadi lu ngurusin tadi yang udah lu ceritain itu berarti lu bener-bener ngurus sendiri ya, ke KPP sendiri, bilang pas saya mau buat NPWP gitu. Gitu. Terus ceritanya lu pribadi atau perusahaan. Iya, kayak gitu. Oh, terus ya termasuk yang kemarin soal yang lebih bayarin Ji. Lebih bayar itu ya, yang gara-gara royalti itu ya. Iya, itu sempat ngobrol sih kita ya, Yud ya. Oh, ya, gitu. Ini gimana caranya gitu, apa yang harus gue lakukan ketika ada status lebih bayar gitu kan. Lebih cara itu sih. Kan karena selama ini oke nihil tuh saya bilang, ini apa ya lebih bayar ya gitu kan. Kan kaget dong, bingung apakah ini gitu. Berarti kalau dari kita nih, gue pengen nanya, ada gak sih sebenarnya? Tadi kan gue sempat nyebutin manfaat pajak itu kan nggak ada yang otomatis atau impact secara langsung lah gitu kan. Kalau dari lu Yud, mungkin yang sekarang lu rasain dengan semua keribetan itu gitu kan. Kalau dari lu, apa manfaat dari membayar pajak yang lu rasakan sekarang ada gak sih? Kalau gue bilang nggak ada, itu nggak mungkin. Kalau gue bilang ada, tapi mungkin nggak langsung gue rasakan, atau yang tidak tanpa sadar gue sudah rasakan, tapi gue nggak tahu gitu maksudnya. Ya mungkin aja ada. Maksudnya kalau ditanya manfaat pajaknya sendiri untuk gue, harusnya ya semua yang gue lihat di kota ini itu adalah harus hasil dari pajak yang gue bayarkan dan orang-orang lain gue bayarkan, maksudnya kan. Ya idealisnya kayak gitu ya. Jadi kalau ditanya gue udah merasakan manfaat pajaknya apa enggak, kalau setelah gue melihat yang gue lihat di depan-depan di luar ini, ya harusnya iya gue sudah merasakan, tapi mungkin ya gue nggak secara sadar gue bilang ini hasil dari pajak gue loh, nggak, itu gue nggak bisa bilang kayak gitu juga kan, karena ya balik lagi kita nggak tahu hasil pajak kita kan sebenarnya dialokasinya kemana gitu kan. Tapi kalau manfaat NPWP-nya sendiri, ya itu sudah gue rasakan gitu kan, yang gue bilang tadi, peluang bekerja dan peluang lain itu lebih terbuka ketika lu punya NPWP. Oh, oke. Teh, lu manfaat dari pajak yang pernah lu rasain apa Teh sampai sekarang? Ada. Lu jawab jujur amat. Ya, diplomatis dikit kek, diplomatis, gak usah dengan tampang lu begitu, nggak ada gitu. Nggak ada yang bisa gue rasakan langsung, tapi yang bisa gue yakini aja bisa memperbaiki hidup kita ke depannya. Bagus. Ji, secara teknis ada gak Ji sebenarnya manfaat pajak yang harusnya orang-orang itu merasakan, atau harusnya kan ada impact yang lu rasakan juga kan, timbal balik lah maksudnya. Apakah kita harus bisa berbicara seperti itu kalau ngomongin pajak gitu? Secara definisi pajak sendiri aja kan sebenarnya udah dibilang ya, pajak itu adalah pungutan yang sifatnya maksa gitu, dipaksakan gitu kan, secara secara pengertian, dan udah disebutkan juga dalam pengertian bahwa imbal baliknya itu tidak dapat dirasakan secara langsung. Jadi ya memang secara pengertian begitu, dan emang itu yang dirasakan terutama oleh Theo ya Theo ya. Kan nggak dirasakan secara langsung. Termasuk punya NPWP, dia bingung nih buat apa coba NPWP selain gue kerja di sini dong. Ya, jadi bisa meyakini saja gitu kan Ji kan? Benar Pak. Jadi kalau menurut lu Yud, kalau dari sisi orang yang udah membayar pajak lah dan benar-benar dengan semua pekerjaan lu, kenapa sih masih ada orang-orang yang malas bayar pajak? Mungkin ya orang-orang yang malas atau nggak mau bayar pajak itu ya balik, pertama mereka tidak suka dibayar paksa, kedua mereka nggak suka mengeluarkan uang untuk sesuatu yang mereka nggak langsung bisa rasakan manfaatnya. Jadi ini cuma mindset aja sih menurut gua. Jadi ya pasti kan ada aja orang-orang kayak gitu. Maksudnya kita sendiri pun mungkin aja bukan pajak ya, tapi untuk hal-hal lain yang mungkin gua taruh duit, gua kasih lo duit 200.000, gua mau balik ke gua 400.000 2 hari lagi atau 3 hari lagi gitu. Tapi kalau nggak bisa, gue nggak mau taruh, gue nggak percaya lu bakal balikin duit ke gue ya. Itu kan sifat-sifat kita juga kan. Nggak, kalau manfaatnya nggak langsung terasa, kita lebih enggan untuk mengeluarkan sesuatu gitu. Tapi untungnya gue tidak berpikir seperti itu untuk pajak sih. Jadi ya bayar aja gitu. Luar biasa. Putang lagi. Badut. Teh, lu apa Teh?
Kenapa betul. masih ada orang-orang yang mau membalas bayar pajak seperti lu berapa tahun yang lalu lah? Enggak. Itu salah. Itu salah. Oke. Gimana? Salah. Gue tidak melaporkan. Oh ya, tidak melaporkan. Bukan Iya tidak kan? membayar ya. Bukan Tidak tidak membayar. membayar. Karena lu otomatis kan. Karena otomatis gue ditarik duitnya. Kalau lu gitu. jadi kayak Yudi, lu bayar gak, Teh? Enggak. Ya, I don't know ya, I don't know gitu ya. Nah, tapi maksud gue gini, in a way, gue mungkin tahu bahwa pajak adalah salah satu yang untuk begitu, untuk membantu negara gitu. Tapi in a way juga kan itu sesuatu yang perlu diedukasi sekali ke orang-orang tersebut gitu. Anggaplah gua dulu gitu ya. Pajak itu akan langsung memotong pendapatan lu kan. Ya. Begitu. Untuk pekerja tetap di perusahaan akan langsung dipotong oleh perusahaan itu. Yang tadi gitu. Yang dibilang sama Yudi juga gitu. Maksudnya kalau untuk beberapa orang kan merasa ngapain juga gua harus mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak gua rasakan sekarang. Kan itu buat gue sangat jelas sekali sih logikanya, sehingga challenge-nya buat baik negara maupun buat teman-teman yang bekerja di bidang perpajakan adalah well, anyway, kalau kalian yang bekerja di bidang perpajakan, toh kalian akan mengurusnya orang yang berkewajiban membayar pajak kan. Iya. Yang kita lakukan sekarang kan melakukan edukasi untuk orang-orang mengerti bahwa ngapain sih kita bayar pajak, kan itu yang kita lakukan sekarang gitu kan. Tapi kan gue rasa itu bukan kewajiban dari orang-orang seperti kita, tapi kewajibannya itu jelas sekali ada di negara. Bagaimana caranya lu mau mengedukasi orang-orang seperti gua yang tidak mau bayar pajak, kalau gue tidak berkewajib, gue tidak dibayar langsung, gue tidak dipotong langsung. Ya bagaimana caranya lu mengedukasi gua gitu kan? Iya. Bagaimana caranya gue bisa mendapatkan visi dan bayangan bahwa setiap uang yang lu ambil dari gua dalam berapa tahun lagi itu akan jadi apa, atau uang yang lu ambil dari berapa tahun yang lalu sekarang jadi apa gitu. Ya itu kan akan impacting kan. Kalau sekarang kan ya udah, gue cuma merasakan gue menjalani hidup aja gitu. I mean literally, lu semua orang di sini bekerja gitu kan ya. Dari yang paling bawah sampai yang paling atas gitu. Ya, dan yang ketika kita bicarakan yang orang tidak membayarkan pajak itu, in my common sense adalah dari yang kecil sampai yang atas pun juga ada kan gitu. Ya, jadi yang masih mencari jalan pekerja bebas di luar, misalkan tukang ojek tanpa terdaftar di ataupun di gitu. Itu kan nggak bayar pajak, ya maksudnya. Tapi dan ada orang juga yang berhasilnya besar itu pun juga nggak bayar pajak juga. Misalkan dia jual beli dia cuma sebagai orang tengah doang nih. Ya kan? Agen. Mending agen, dia cuma gue ada temen yang jualan, lu mau nggak? Mau melalui gue terusin. Nggak bayar pajak. Perantara kan, middleman gitu kan. Iya. Duitnya gede nggak gede. Waduh, pengalaman nih dia nih. Enggak. Maksud gue itu salah satu contoh saja begitu. Iya. Tapi ya dari gue kecil sampai detik ini tidak ada apapun yang mengedukasi gue selain kalian tentang fungsi pajak itu. Dan manfaat pajak. Oke. Tapi ya, ini gue pribadi sih, gue juga percaya bahwa orang Indonesia tuh kan pinter-pinter banget ya. Lu mengedukasi misalnya manfaat pajak pun ke orang Indonesia, belum tentu mereka akan tergugah gitu hatinya untuk oke, saya bayar pajak deh gitu. Takut tau, beda. Ya, tapi maksud gue adalah gue nggak tahu sih, tapi gue tetap percaya approach yang dilakukan pemerintah sekarang itu sebenarnya udah bagus sih. Maksudnya
sekarang tuh pajak itu makin ketat kan. Mungkin kalau kita perhatiin makin banyak nih peraturan yang keluar gitu untuk makin mengotomatisasi semua dan melink semua data-data pribadi kita gitu ya. Mempermudah kan. Ya, satu mempermudah, satu lagi adalah semua data tuh udah nge-link gitu. Kayak dulu kita misalnya nggak mau nih pakai NPWP gitu, kita bilang enggak lah nggak usah pakai NPWP, masukin angka 0000 aja gitu misalnya di bukti potong ataupun faktur pajak. Sekarang udah keluar peraturan, nggak boleh nih, harus minimal masukin NIK gitu. Dan NIK itu kan sekarang udah nyambung juga kan ke angka NPWP kita. Jadi kayak kita mau menggelapkan penghasilan tuh udah akan jauh lebih sulit gitu daripada dulu. Nah, gua rasa si pemerintah nih bagus sih untuk memperketat lagi nih dan meningkatkan penghasilan dari pajak. Jalurnya adalah bukan mengedukasi visi dan misi, tapi lebih ke arah memperketat orang sakut bayar supaya bayar pajak. Ya, itu maksud lo? Memperketat sistemnya sih menurut gua, memperketat sistemnya juga gitu. Semuanya tuh udah lebih otomatis gitu di pajak. Dulu kalau kita ingat, kalau mau laporin SPT itu mesti cari di mall-mall kita bisa ngedrop SPT kita, which is masih pakai hard copy kan. Kalau sekarang tuh semuanya udah online. Jadi mereka untuk menganalisis datanya kita juga akan jauh lebih mudah dibanding dulu. Karena dulu mungkin mereka mesti ngetik dulu kali ya, masukin input data gitu-gitu. Kalau sekarang, ya datanya semua udah ada. Lu mau tarik dari tahun berapa ke tahun berapa, tinggal dianalisis gitu loh. Oke, terakhir, Ji, kasih tahu dikit Ji, insentif pajak di masa pandemi ini apa Ji? Insentif pajak kebanyakan untuk badan usaha sih ya. Insentif pajak. Jadi insentif pajaknya macam-macam, ada yang PPh 21. Nah, oke. Kalau PPh 21 mungkin menarik karena ada namanya PPh 21 ditanggung pemerintah. Jadi si pemerintah mengeluarkan keputusan in case of lu potong PPh, potong pajak penghasilan dari karyawan, mendingan si pajak itu nggak usah lu potong tapi lu kasih aja ke karyawan. Gitu. Pemerintah bilang gitu, tapi ada kriterianya. Mungkin ada yang tidak merasakan ya. Kriterianya adalah satu, si karyawan tersebut penghasilan dalam setahunnya itu tidak boleh lebih dari 200 juta. Penghasilan tetap. Penghasilan tetap dalam setahunnya tidak boleh lebih dari 200 juta. Gaji. Iya gaji. Jadi kalau lebih dari itu ya gugur, tidak bisa dapat PPh 21 si DTP tadi gitu. Makanya mungkin Pak Diki, Pak Theo tidak merasakan karena gajinya pasti sudah berapa kali lipat. Itu PPh 21 DTP. Terus ada lagi ini PPh 25. Oke, ini susah sih, teknis banget. PPh 25 itu ada pengurangan 50%. Ya, udah itu gitu, aja. UMKM juga bisa bebas. UMKM bisa bebas loh. Gratis Yud, nggak bayar Yud lu sekarang. Bener, lu masih bayar tiap bulan, lu baik banget sih. Bener Yud, itu bisa free selama lu masukin ada surat pengajuan, tapi itu bisa langsung diakses di DJP online permohonannya. Terus tapi lu punya kewajiban juga untuk kayak ada laporannya tiap bulan sih. Gitu. Jadi ketambahan administrasi. Gitu, bisa dipelajari lagi Pak, silahkan. Nanti saya bisa kirimkan peraturannya sama nomor HP saya. Nomor HP mah udah punya. Udah punya iya. Ya. Sama fit quotation. Enggak lah. Oh iya. Kan temen. Oh iya. Tapi Yud tadi kalau itu saranin pakai gua ya. Kenapa? Ya ke inilah, ke teman-teman, ke company gitu. Mudah itu. Mudah. Oh ini. Dia ada yang partner. Nah. Membantu satu ya Nji ya, dapat klien ya gitu ya. Iya. Gitu. Ada lagi nggak Nji? Ya itu sih apa namanya kalau dari pemerintah yang mungkin related sama kita ya PPh 21 DTP itu, terus pembebasan untuk yang 0,5% final. Iya. Sisanya kayaknya kurang relevan dengan kita. Yudi, ada lagi yang mau ditanya? Teh? Ada yang lu bingung atau kenapa?
Ya enggak. Gue cuman amazed dengan Yudi yang sangat Iya, bener. sadar akan pajak gitu. Maksudnya if I were in your shoe, gue akan modelnya dimaki-maki sama dua manusia ini kayaknya. Ya, terlepas dari pendapatan gue berapa gitu kan, maksudnya nggak akan kepikiran sih kalau misalkan gue jadi lo gitu. Kalau gue sekarang ngomong gue sebagai seorang pembayar pajak ya karena gue dari potong sama perusahaan aja. Jadi ya. Tepuk tangan buat Yudi. Ya berharapnya kan semakin banyak orang yang bisa sepemikiran dengan saya gitu ya. Jadi biarpun mungkin mempermudah pekerjaannya tapi Angie ya. Ya saya memang menurut gue pajak di Indo kan gue nggak bisa bandingin dengan negara lain karena gue tidak tinggal di negara lain tentunya ya. Tapi yang gue lihat pajak di Indo tuh masih agak ribet lah. Kita ngelihatnya sebagai wajib pajak yang awam itu ngelihatnya di pajak ribet sekali ya gitu. Gimana? Ya maksudnya mungkin itu yang bisa di kedepannya siapa tahu bisa lebih simplified gitu atau lebih gimana. Dipermudahnya udah oke, nggak masalah. Cuma simplified mungkin cara ngitungnya terus klasifikasi atau apa. Tapi ini kan tentu mereka bikin sistem ini sudah dengan membandingkan dengan sistem yang lain tentunya kan ya. Ini udah yang paling oke lah ceritanya untuk sekarang gitu. Ya tapi ya karena itu gue ngelihat ya ini ribet banget gitu. Kalau nggak ngerti ya udah mendingan gue bayar. Lu minta gue bayar berapa deh? Gue bayar. Udah gitu gue nggak perlu tahu yang lain kan. Sebenarnya kayak gitu kan banyak kan. That's why ada konsultan pajak menurut gue sih. Ya dan itu salah satu konsultan pajak yang baik ya. Ya udah, oke. Pokoknya kesimpulannya pokoknya dari yang sesi kita siang ini ya pokoknya Yudi itu sangat inspiratif ya menurut gue ya karena dari kesadaran dia akan pajak untuk dengan orang dengan pekerjaan yang bebas seperti dia itu sangat tinggi loh dibandingkan beberapa orang yang lainnya ya gitu kan. Tapi kan memang kita tujuannya mau mengedukasi lah, membantu. Kalau Theo memang tugasnya pemerintah untuk mengedukasi ini, tapi kita kan membantu gitu kan orang-orang supaya lebih tahu kenapa sih harus bayar pajak dan beberapa hal tentang pajak lah. Meskipun kita tidak bisa menjelaskan semuanya di yang sekarang ini, tapi mungkin di sesi-sesi selanjutnya kan kita bisa ngejelasin lebih banyak lagi ya Angie ya. Angie sangat-sangat memahami lah karena kan ibu partner dari konsultan pajak ini sangat-sangat harus mengerti semuanya ya. Iya dong. Konsultan lo membantu dari orang pribadi sampai perusahaan kan? Itu betul. Ya, cuman tetap ada hal-hal yang mungkin nggak case by case kita langsung kalau kamu sakitnya ini kita langsung tahu, nggak juga. Kita kayak perlu research lebih jauh lagi gitu. Karena balik lagi peraturan pajak tuh banyak banget gitu. Dan turunan peraturannya juga banyak. Jadinya kadang untuk case tertentu kita tetap butuh waktu untuk research lagi sih, case by case. Ya, karena tidak pernah ada yang namanya berhenti belajar ya. Itu sampai belum pasti akan belajar luar biasa. Ya. Bapak guru ini susah juga ya. Tuh dari Yudi belajar. Guru yang baik pun tetap akan belajar dari muridnya, itu udah pasti. Itu udah pasti. Ya. Oke, sip. Thank you ya. Thank you semuanya. Terima kasih. Thank you. Bye. Sehat-sehat. Dadah. Dadah.